Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4941 sampai bab 4943. Setelah mendengarkan, Bao Hu mulai mengamati Chen Ping, Xiu Rui, dan Humazi, karena ketiganya adalah orang asing baginya. Jelas, menantu Bai Yi pasti ada di antara ketiganya. Yang mana dari ketiganya? Tanya Bao Hu. Bai Yi menunjuk ke arah Chen Ping. Yang ini, Bao Hu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bai tua, menantumu hanya berada di peringkat pertama alam abadi, dan dia terlihat sangat lemah. Apa yang bisa dibanggakan? Jangan menilai buku dari sampulnya. Menantu laki-laki saya mungkin kurus, tetapi dia berotot. Apakah kamu bilang kamu berani berkompetisi atau tidak? Bai Yi mendengus dingin. Berani? Kenapa aku tidak berani? Aku bisa menarik siapapun keluar dan mereka akan menghajar menantumu sampai babak belur. Bao Hu mencibir. Baginya, tubuh ramping Chen Ping bisa ditepis dengan satu tamparan. Baiklah, asal kamu mau bersaing, kata Bai Yi sambil menoleh ke arah Chen Ping. Menantu, kamu siap, kan? Ayah mertua, aku baik-baik saja. Mari kita lihat siapa yang bisa menghajarku sampai babak belur. Chen Ping mengangguk dengan percaya diri. Bagus. Bai Yi mengangguk. Kelompok itu kemudian bergerak ke sebuah arena, di mana Bao Hu berkata, Bai tua, aturan lama yang sama, satu pertandingan, 10.000 koin abadi. Jika kamu tidak memiliki cukup koin, kamu harus menebusnya dengan sumber daya. Tidak masalah. Bai Yi mengangguk. Mata Chen Ping membelalak saat mendengar bahwa satu pertandingan berharga 10.000 koin abadi, merasakan tekanan meningkat. Arena resmi hanya mengenakan biaya 100 koin abadi. Dengan 10 pertandingan hanya menghasilkan 1.000. 500 koin dapat membeli 2 wanita sekaligus. Namun di pasar gelap ini, taruhan awal adalah 10.000. Ayah mertua, bukankah taruhan ini agak terlalu tinggi? Bisik Chen Ping. Tinggi, menurutmu? Bao Hu telah memenangkan lebih dari 10.000 koin dariku. Kau harus memenangkan beberapa pertandingan agar aku dapat menutupi kerugianku, jawab Bai Yi. Idealnya, kau tidak akan terkalahkan dan memenangkan seluruh pasar gelap ini, membuat bajingan ini bangkrut. Bai Yi memiliki harapan besar pada Chen Ping. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Chen Ping dengan jengkel. Bai tua, jangan berlama-lama lagi dan suruh menantumu naik ke panggung, ejek Bao Hu. Tapi biar ku perjelas, menantumu sangat kurus, kalau dia sampai ditampar sampai mati, jangan salahkan aku. Kita lihat siapa yang mati, balas Chen Ping sambil melompat ke atas panggung. Bao Hu menoleh ke sosok tinggi di sampingnya, harimau kecil, majulah. Jangan menahan diri. Menangkan 10.000 koin itu, dan aku akan membagi sebagian denganmu. Terima kasih, bos, kata harimau kecil sambil menyeringai, lalu melompat ke peron. Chen Ping mengamati harimau kecil, yang tingginya lebih dari 3 meter dengan kepalan tangan yang lebih besar dari kepala Chen Ping. Raksasa ini disebut harimau kecil? Dibandingkan dengannya, Chen Ping tampak sangat lemah. Hadirin sekalian,
Kita sedang bertanding dengan rumah Linghu. Siapa yang mau bertaruh, silakan maju. Teriak Bao Hu. Berapapun taruhan kalian, aku yakin Tuan Bai akan menanggungnya. Para pembudidaya di pasar gelap berbondong-bondong datang. Begitu melihat Chen Ping dan Little Tiger di arena, mereka tertawa terbahak-bahak. Tuan Bai, apakah rumah Linghu sudah kehabisan orang? Mengapa mengirim orang kurus kering seperti itu ke sana? Sepertinya Tuan Bai punya banyak uang. Apa gunanya pertandingan yang tidak seimbang seperti ini? Aku bertaruh 1000 koin abadi pada rumah Bao Hu, seluruh hartaku. Aku juga bertaruh, penonton menjadi heboh, mempertaruhkan segalanya pada Bao Hu House. Dengan kemenangan yang pasti, siapa yang tidak ingin untung? Tuan, Nuo King berbisik kepada Bai Yi, taruhannya menumpuk. Kita mungkin tidak bisa menutupinya. Jangan khawatir, aku percaya pada menantuku, kata Bai Yi dengan tenang, senyum puas tersungging di bibirnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lagi pula, tadi malam dia telah menyaksikan kekuatan Chen Ping. Hanya perbedaan fisik yang mencolok seperti itu yang dapat membuat lawan meremehkannya. Melihat semua orang bertaruh di pihaknya, Bao Hu semakin mencibir pada Bai Yi. Bai tua, pertandingannya belum dimulai. Kalau kamu mundur sekarang, minta maaf saja padaku, dan kamu tidak perlu membayar apapun, kata Bao Hu kepada Bai Yi. Hentikan omong kosong sialan itu dan mulailah, jawab Bai Yi. Dengan lambaian tangan Bao Hu, 4 berkas cahaya melesat ke atas arena, memancarkan sinar yang saling terhubung membentuk penghalang, menyelimuti seluruh panggung. Chen Ping memandangi susunan yang rumit itu dan tidak dapat menahan tawa. Arena di rumah Bao Hu jauh lebih rendah daripada arena resmi di luar. Ruangnya begitu besar, tetapi susunan di panggung ini sangat rumit, ketinggalan zaman, dan penuh kekurangan, kata Humazi sambil tertawa sinis. Bao Hu menatap Humazi dengan tajam, jelas tidak senang dengan kritikan di arenanya. Namun dengan keterbatasan ahli formasi, dan tidak ada yang memiliki keterampilan khusus, ini adalah formasi terbaik yang dapat mereka buat. Susunan formasi diaktifkan, pertarungan dimulai. Teriak Bao Hu. Harimau kecil menyeringai pada Chen Ping, maaf, nak. Begitu aku mengalahkanmu, bosku akan membagi kemenangannya, dan aku bisa bersenang-senang dengan para wanita. Dengan itu, Little Tiger mengayunkan tinjunya ke arah Chen Ping. Tinju itu, yang lebih besar dari kepala Chen Ping, menghantam dari atas dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga menembus penghalang suara, hanya dengan kekuatan fisik. Chen Ping memperhatikan pukulan yang datang itu, tidak bergerak, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dari cara Little Tiger melemparkan pukulan, Chen Ping tahu dia bisa berdiri diam dan masih bisa mematahkan lengan pria itu. Apakah orang ini benar-benar ketakutan? Berdiri di sana, tidak bergerak? Itu sama saja dengan mencari kematian. Jika kau tidak bisa menang, setidaknya menghindarlah. Apa gunanya berdiam diri? Kerumunan orang bingung dengan tidak adanya tindakan dari Chen Ping. Tuan, Nuo King mengerutkan kening, memanggil Bai Yi. Bagaimanapun, Chen Ping adalah menantu Bai Yi. Jika dia dipukul sampai mati dengan satu pukulan, itu akan sangat memalukan. Bai Yi tidak berkata apa-apa, menatap Chen Ping di atas panggung dengan ekspresi tenang. Ledakan. Tinju harimau kecil menghantam tubuh Chen Ping. Arena bergetar hebat, dan semua orang mengira Chen Ping sudah tamat. Ah!
teriakan melengking bergema, tetapi itu bukan dari Chen Ping. Itu dari Little Tiger. Lengannya berlumuran darah, tinjunya yang besar sekarang memperlihatkan tulang-tulang yang hancur, kulitnya tertusuk oleh jari-jari yang patah. Chen Ping berdiri terpaku di tempatnya, tanpa cedera, dengan senyum mengejek di wajahnya. Apa? Penonton terkesiap kaget. Pukulan dari Little Tiger itu membawa kekuatan fisik seberat 1000 pon, tanpa teknik apapun. Pukulan seperti itu bisa membuat seseorang menjadi bubur, tetapi Chen Ping baik-baik saja. Mata Bao Hu membelalak tak percaya. Bahkan Nuo Qing pun tercengang, jelas terkejut. Namun Bai Yi tertawa, wajahnya berseri-seri karena puas. Harimau kecil, apa yang terjadi? Bao Hu meraung. Bos, tubuh orang ini seperti baja. Aku tidak bisa menyakitinya, kata harimau kecil dengan putus asa, lengannya yang berlumuran darah terkulai lemas. Dasar bodoh, kau punya tangan lain. Habisi dia, jangan berani menyerah, teriak Bao Hu dengan geram. Ini berarti 10.000 koin abadi dipertaruhkan. Kerumunan massa pun ikut berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Mereka semua bertaruh pada Bao Hu House. Jika Little Tiger kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Sambil menggertakkan giginya, Little Tiger mengangkat tangan kirinya, mengepalkannya. Dengan suara gemuruh, dia mengayunkannya ke arah Chen Ping lagi, mengabaikan rasa sakit yang menyiksa. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Rasa sakit luar biasa tampaknya mengguncang syaraf si harimau kecil, membuat pukulan ini makin ganas daripada pukulan sebelumnya. Semua orang menahan napas, memperhatikan pukulan Little Tiger, berharap pukulan itu akan membuat Chen Ping pingsan, karena pukulan ini menentukan seluruh keberuntungan mereka. Mati kau! Teriak harimau kecil sambil mengarahkan tinjunya tepat ke wajah Chen Ping. Kali ini, sepertinya dia ingin Chen Ping mati. Chen Ping menghadap si harimau kecil yang marah, menyeringai dingin dan dengan santai mengangkat tangan. Dengan mudah, Chen Ping menangkis pukulan Little Tiger, menghentikannya seketika. Tinju besar Little Tiger ditahan oleh telapak tangan kecil Chen Ping. Kontras yang mencolok membuat kerumunan terengah-engah, hampir membeku karena terkejut. Minggir, kata Chen Ping sambil melepaskan cengkeramannya. Rangka tubuh Little Tiger yang menjulang tinggi terlempar, melengkung di udara sebelum menghantam tanah dengan keras, meninggalkan kawah yang dalam. Keheningan pun terjadi. Semua orang tercengang melihat si harimau kecil yang memuntahkan darah. Ada orang lain. Chen Ping mengamati kerumunan, berpose angkuh saat bertanya. Bai Yi meledak kegirangan, hahaha, menantu laki-lakiku adalah legenda berdarah, seekor binatang buas. Nuo Qing, kumpulkan koinnya. Nuo Qing dan timnya mulai mengumpulkan koin abadi. Kerumunan menyaksikan uang mereka diambil, hati mereka sakit. Tetapi mereka tidak punya pilihan, yang kalah harus membayar. Tidak ada yang berani membuat masalah di pasar gelap. Itu adalah operasi ilegal, dan pertempuran apapun akan menguras energi, yang dengan cepat menarik perhatian korps pertempuran. Dasar bajingan tak berguna. Bao Hu yang geram pada si harimau kecil yang memuntahkan darah, menghantamkan tinjunya ke bawah, menghancurkannya hingga menjadi bubur, dan langsung mengirimnya ke alam baka. Melihat tindakan kejam Bao Hu, orang banyak secara naluriah mundur. Bao Hu, ini hanya pertandingan, menang atau kalah. Mengapa harus membunuh orangmu sendiri?
Tanya Bai Yi. Urus saja urusanmu sendiri. Berani mencoba ronde berikutnya? Tanya Bao Hu dengan nada marah. Tentu saja aku berani. Aku hanya khawatir kau tidak akan berani, jawab Bai Yi sambil tersenyum tipis. Harimau besar, teriak Bao Hu. Gerbang besi besar berderit terbuka, dan keluarlah seorang pria yang tingginya hampir 10 meter, kekar tak terkira, dengan wajah penuh kumis. Setiap langkah yang diambilnya membuat seluruh rumah Bao Hu bergetar. Saat melihat Big Tiger, ekspresi Bai Yi menjadi serius. Tangan pria itu lebih besar dari seluruh tubuh Chen Ping. Melihat ekspresi Bai Yi, Bao Hu mendengus, takut sekarang? Biar ku beritahu, kekuatan Big Tiger tak tertandingi. Dia bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan hanya dengan kekuatannya sendiri. Satu pukulan darinya membawa kekuatan 10.000 pon. Lupakan perkelahian, satu hentakan saja, menantumu tidak akan berarti apa-apa selain debu. Bai Yi menatap Chen Ping dengan serius. Menantu, bisakah kau menangani ini? Jika tidak, kita bisa berhenti sekarang. Kita belum sepenuhnya menutupi kerugian kita, tetapi kita telah memperoleh hasil yang lumayan. Bai Yi khawatir Chen Ping tidak akan sanggup menghadapi Big Tiger yang tubuhnya besar dan menakutkan. Dalam pertarungan kekuatan fisik yang lebih besar lebih baik. Jangan khawatir, ayah mertua. Jangankan raksasa setinggi 10 meter, aku tidak pernah takut bahkan pada yang sebesar gunung, kata Chen Ping dengan percaya diri. Kau tidak hanya bicara omong kosong, kan? Bai Yi khawatir Chen Ping menggertak untuk menyelamatkan mukanya. Ini masalah hidup dan mati, tidak ada ruang untuk berpura-pura. Aku percaya pada kekuatanku. Ini bukan kesombongan, Chen Ping menyatakan dengan keras. Bagus. Aku tidak ingin putriku tiba di alam surgawi dan mendapatimu sudah meninggal, meninggalkannya sebagai janda. Dia akan memenggal kepalaku, kata Bai Yi, takut membayangkan menjelaskan kematian Chen Ping kepada Bai Qian. Bersambung.